Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi bersama saya di Ayo Belajar Channel. Sebuah channel yang membahas seputar materi pembelajaran yang bermanfaat bagi sahabat guru sekalian. Pada materi yang lalu kita sudah membahas mengenai jual beli dan hutang piutang. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang riba. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai riba, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian riba itu sendiri. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Riba dibagi menjadi dua. Pertama, riba nasiah. Kedua, riba fadal. Pertama, riba nasiah. Yaitu riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Untuk selengkapnya mari kita saksikan ilustrasi singkat berikut ini. Suatu hari terjadi transaksi jual-beli antara Ibu Rini dan Ibu Siti. Suatu hari Ibu Siti ingin membeli beras kepada Ibu Rini sebanyak 10 kg. Harga 1 kg beras Rp7.500. Dikarenakan pada saat itu uang yang dimiliki Ibu Siti tidak mencukupi. Akhirnya Bu Siti meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Rini sampai bulan depan. Sehingga menyebabkan Ibu Siti berhutang beras kepada Ibu Rini sebanyak 10 kg dengan harga total Rp75.000. Sebulan kemudian, pada waktu Ibu Siti mau membayar hutangnya, harga beras naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Bu Siti minta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu, yakni Rp80.000. Kelebihan Rp5.000 sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasiah. Kita beralih kepada riba yang kedua, yaitu riba fadal. Riba fadal adalah tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Berikut contoh dari riba fadal. Pak Yanto memiliki 10 kg beras dengan kualitas baik, sedangkan Pak Yadi memiliki 15 kg beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yadi saling menukar beras kepunyaan mereka itu. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk makanan ternaknya, sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi. Kelebihan 5 kg beras Pak Yadi disebut dengan riba fadal. Praktik riba sangat merugikan masyarakat kecil. Misalnya pada contoh riba nasiah. Masyarakat kecil akan sangat terbebani dengan tambahan uang yang harus dikembalikan. Jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Pada materi ini, kita akan mempelajari beberapa transaksi baru yang belum terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah transaksi jual-beli secara kredit menggunakan leasing dan bunga ban yang banyak menjadi dalam masalah jual-beli dan hutang piutang. Kalian akan mempelajari bagaimanakah fikih muamalah membahas persoalan-persoalan ini. Mari kita langsung saya mulai materinya. Pertama, jual-beli online. Jual-beli online adalah jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.
Dalam jual beli online, penjual, pembeli, barang yang dijual belikan, serta akad jual beli memang tidak berlangsung secara tatap muka. Penjual dan pembeli dipisahkan oleh ruang yang berbeda. Barang yang dijual belikan juga tidak bosan dilihat secara langsung oleh pembeli. Akad ijab kabul juga tidak terjadi secara langsung. Meskipun demikian, aktivitas jual beli online pada dasarnya tetap memenuhi rukun dalam fikih muamalah. Penjual dan pembeli, meskipun tidak dalam satu majelis, keduanya ada. Pemeriksaan barang yang dijual bisa dilakukan dengan melihat gambar atau video dan spesifikasi produk yang dijual. Sedangkan akad ijab dan kabul diwakili oleh aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual serta pengisian aplikasi oleh pihak pembeli. Kedua, jual beli secara kredit menggunakan leasing. Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut contoh dari jual beli secara kredit leasing. 1. Kredit mobil. 2. Kredit sepeda motor. 3. Kredit rumah. 4. Kredit laptop. Dan masih banyak lagi contoh kredit menggunakan leasing. Secara umum, para ulama berpandangan bahwa jual beli kredit hukumnya boleh dan halal. Kebolehan jual beli kredit dikarenakan transaksi yang dilakukan berdasarkan akad jual beli, bukan hutang piutang. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila jual beli kredit melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah lembaga keuangan, finance. Praktik jual beli kredit seperti ini disebut dengan leasing. Dalam leasing, pihak penjual memindahkan penagihan pembayaran kepada lembaga keuangan. Pembeli tidak lagi berhutang kepada penjual melainkan kepada finance yang membayar pembelian barang ke pihak penjual. Menurut Imam Syafi'i, jual beli kredit melalui leasing sah dan halal. Pandangan ini didasarkan pada analisa bahwa transaksi yang digunakan dalam leasing adalah akad syuf'ah atau sistem akuisisi yang diperbolehkan dalam fikih muamalah. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Mengapa permasalahan muamalah seperti transaksi jual beli dan hutang piutang perlu diatur sedemikian rupa? Jawabannya adalah dikarenakan manusia memiliki potensi sifat tamak dan rakus. Jika tidak dibatasi, sifat tamak dan rakus ini bisa menyebabkan kerugian pihak lain. Sifat tamak dan rakus itu bisa menyebabkan manusia memakan makanan dengan cara batil. Misalnya dengan mempraktikkan riba, memakan yang bukan haknya, dan mendapatkan keuntungan jual beli dengan cara menipu. Praktik-praktik semacam ini jamak terjadi pada masa jahiliyah. Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kejujuran dan tanggung jawab dalam bermuamalah akan melahirkan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari banyak pihak dalam melakukan kerjasama jual beli maupun hutang piutang. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kami, semoga berguna dan bermanfaat bagi sahabat guru sekalian. Mari terus berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.